Shalom jemaat MCC yang dikasihi Tuhan, apa kabarmu? Semua baik-baik? Keluargamu semua baik-baik? Tetap sukacita, tetap bersemangat dalam menjalani hidup, walaupun di dalam keadaan stay at home dan di dalam rencana untuk new normal yang akan pemerintah lakukan terhadap kita semuanya. Kita tetap berdoa supaya itu menjadi sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tetap menyapa saudara-saudaraku yang ada jauh dari kota Jakarta, baik itu yang ada di kota Surabaya, kota Semarang, baik yang ada di Bali, Bandung, juga yang ada di kota Palu, yang ada di desa Lemo, baik di suku-suku Wana, juga yang ada di Pekanbaru, ada yang di Padang, serta yang ada di Taiwan, Malaysia, serta juga yang ada di Amerika. Semua di dalam perlindungan Tuhan, semua di dalam sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Hari ini saya ingin membawakan suatu ungkapan tentang bagaimana kita harus memegang erat akan panggilan Tuhan. Holding too tightly of God's calling. Pegang erat panggilan Tuhan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam surat-surat Paulus sering kali kita melihat bahwa ada bentuk kalimat-kalimat yang secara indikatif dituliskan, tetapi yang berkelanjutan dengan masuk di dalam kalimat-kalimat imperatif. Ini sama, saudaraku, sebetulnya di dalam hal ini adalah bagian di dalam sebuah surat atau penulisan di dalam Alkitab, bahwa memang dimulai dengan pengajaran iman secara indikatif, pengajaran iman yang nantinya akan berlangsung, berjalan, masuk ke dalam sebuah bagian perintah. Artinya apa? Kita bukan hanya hidup kita dibekali firman Tuhan, lalu kita percaya, tetapi juga ada perintah selanjutnya secara imperatif. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan demikian, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, haleluya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudaraku, ini bukan sebuah kata biasa, tetapi sebenarnya secara indikatif kata-kata ini menegaskan kepada saudara bahwa saudara adalah bangsa yang terpilih. Amin. Saudara adalah imamat yang rajani. Saudara adalah bangsa yang kudus. Saudara adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Amin, 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 saudaraku. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudaraku, iman ini harus berpadan dengan panggilan. Iman ini harus berkembang kepada sebuah panggilan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saudaraku, setelah kita dipanggil, keberadaan kita bukan lagi sebagai orang biasa, melainkan kita sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan. Orang-orang yang sadar sungguh bahwa kita itu dipilih Tuhan.
Oleh sebab itu, saudaraku, orang yang dipilih Tuhan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar. Tugas dan tanggung jawab yang besar untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, yaitu menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Ini bukan teori, saudaraku. Ini bukan sebuah teori, ini bukan sebuah kata-kata yang muluk seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang berkampanye. Tidak, ini sebuah kata-kata yang justru harus kita yakini di dalam hati kita secara sadar bahwa kita dipanggil Tuhan untuk melayani dan memberitakan perbuatan Tuhan yang besar, menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang makin gelap ini. Membuktikan Tuhan hidup dan memberitakan perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita, kadang justru lebih banyak kita mengalami kesengsaraan dan penderitaan. Dan hal itu yang justru Tuhan pakai. Kesengsaraan kita, penderitaan kita di dalam Kristus dipakai Tuhan untuk sebuah kesaksian hidup yang besar di tengah dunia ini. Mengapa, saudaraku? Dunia tidak tahan menderita. Dunia tidak tahan sengsara. Tetapi anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan, dibekali kekuatan Roh Kudus untuk mampu masuk di dalam kesengsaraan Kristus. Dibekali dengan kekuatan Roh Kudus untuk mampu menerima penderitaan di dalam Kristus. Perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan adalah melalui kesengsaraan Kristus yang ada dalam hidup kita di dalam berbagai macam penderitaan. Itulah yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Bukti kalau seseorang memiliki kehidupan yang berpadanan dengan panggilan Tuhan dalam Efesus 4 ayat 2 adalah rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Orang yang menerima penderitaan Kristus, orang yang mengalami kesengsaraan Kristus di dalam hidupnya, dia harus rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tanpa sikap hati yang benar, sulit sekali hidup ini berpadanan dengan panggilan Tuhan. Semua itu dimulai dari mana, saudaraku? Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Sebab apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Maka dari itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang yang menderita biasanya tidak sabar, tidak lemah lembut, dan dia tidak rendah hati. Karena apa? Karena beratnya tekanan itu. Untuk kita terus memegang yang namanya panggilan Tuhan, holding too tightly of God's calling, memegang erat-erat terhadap panggilan Tuhan, itu harus memiliki hati yang humble, yang rendah hati, yang lemah lembut, yang sabar, saudaraku. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati mengikuti apa yang Tuhan mau. Saya belajar, saudaraku, di dalam pelayanan Tuhan mengajarkan saya untuk
mengerti setiap kesengsaraan Kristus. Diajarkan Tuhan untuk mengerti bagaimana hidup ini bergantung seutuhnya kepada Tuhan. Saya memiliki 2 kakak yang sangat dekat dan mengerti terhadap panggilan saya sebagai hamba Tuhan. Tetapi Tuhan ambil, dalam tempo 2 tahun Tuhan ambil kedua kakak saya. Saya sangat goyah, saudaraku. Saya sangat sedih. Tetapi saya percaya ini bagian hidup yang saya harus alami. Ini bagian hidup yang saya harus jalani. Untuk apa? Untuk nantinya saya dapat menghibur orang yang sama mengalami seperti apa yang saya alami. Saudaraku, kesengsaraan Kristus dan penderitaan itu bagaikan sebuah ujian yang diberikan terhadap panggilan kita. Dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 12, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab Ia akan nampak dengan api itu, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Artinya apa, saudaraku? Ujian panggilan Tuhan ini seperti dileburkan di dalam api. Kalau saudara memberikan hidup panggilanmu hanya seperti jerami saja, mudah terbakar. Oleh sebab itu, saudaraku, pertahankan panggilanmu. Holding tightly, pegang erat-erat panggilanmu. Di dalam segala macam masalah yang kau alami, entah itu masalah di lingkungan luar gereja, entah itu masalah di lingkungan luar rumah tanggamu, ataupun di dalam rumah tanggamu, atau di dalam hidupmu sendiri, tetap pegang erat panggilan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejak tahun 81 saya menyerahkan hidup kepada Tuhan. Puluhan tahun saya hidup melayani Tuhan. Begitu banyak macam tantangan, cobaan, dan segala penderitaan yang saya alami. Bukan hanya kekurangan uang, bukan hanya kekurangan makan, bukan hanya sakit penyakit, bahkan ada penganiayaan yang saya alami. Tetapi itu makin membuat panggilan saya makin kuat di dalam Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan saya mengalami penderitaan dan kesengsaraan? Saya tidak bisa cerita kepada siapapun, saudaraku. Tetapi saya hanya merenungkan dan bertanya-tanya kepada Tuhan. Apa maksud Tuhan di balik semua ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jauh setelah waktu itu berlalu, jauh setelah waktu itu berjalan, saya baru tahu. Saya bertemu dengan orang-orang yang mengalami hal yang sama, yang menderita yang sama dengan saya, dan saya sanggup memberikan penghiburan kepada mereka. Dengan apa? Dengan penghiburan yang saya terima sendiri dari Tuhan. Panggilan itu akan bekerja secara sinergis dengan apa? Dengan mujizat yang kau alami. Mujizat itu akan terjadi dengan apa? Dengan penderitaan, masalah, kesengsaraan yang kau alami. Dan saudaraku, memberitakan perbuatan Tuhan yang besar,
itu adalah memberitakan bagaimana Allah campur tangan dalam hidupmu. Allah yang tidak kelihatan, tetapi Allah yang senantiasa datang dalam hidupmu. Dan Dia campur tangan, menolong hidupmu, memberikan pertolongan pada the last minute. Dia menolong kau. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah engkau lepaskan panggilan itu. Karena panggilan bertumbuh kepada panggilan, bertumbuh lagi kepada panggilan, akan membuat engkau lebih kuat. Seperti membangun di atas dasar yang diletakkan Kristus, tetapi engkau membangunnya di atas emas yang terbaik bagi Tuhan. Ada orang yang membedakan antara hidup bisnis dengan pelayanan. Dia membedakan dengan dua dunia, saudaraku. Dan ini sulit sekali, saudaraku. Bahkan ada orang yang bisnis tetapi pelayanan. Ini juga sulit, saudaraku. Ketika saya bisnis, saya menjadi seorang direktur, saya pelayanan, tetapi sikap dalam hidup saya, karena saya membedakan ini, saudaraku. Ketika saya membedakan ini, dua dunia ini, justru saya jadi campur aduk dalam pelayanan maupun dalam bisnis. Di dalam bisnis saya tidak tegas. Saya seperti seorang pendeta yang begitu baik. Di dalam penggembaan saya terlalu tegas. Bahkan jemaat seperti karyawan, saya bentak-bentak. Panggilan Tuhan itu tidak bisa dibedakan, saudaraku. Artinya tidak bisa dipilah-pilah bahwa panggilan Tuhan itu adalah orientasinya di dalam gereja, bukan dalam dunia bisnis. Saudara, panggilan Tuhan itu justru memberitakan perbuatan Tuhan yang besar dalam hidupmu. Di mana Dia menolong kau, di mana Dia mengcover engkau, itu yang kau beritakan. Jadi saudaraku, engkau tidak bisa memilah-milah hidup. Justru di dalam hari-harimu, itu tetap saja Allah menjadi penolongmu. Di setiap jalan hidupmu, Allah tetap saja menjadi penolongmu. Sudah saya pernah bertanya kepada seseorang, kapan Pak pelayanan Pak? Kapan Pak ikut aktif dalam pelayanan? Dia katakan, nanti Pak Daud, nanti Pak Pendeta, kalau saya sudah saya sudah pensiun, saya sudah punya banyak waktu, baru saya pelayanan. Saudara, orang ini salah mengerti. Pelayanan bukan waktu, tetapi pelayanan adalah hati. Hati yang nantinya dirubah oleh Tuhan untuk mempunyai waktu kepada Tuhan. Bukan waktu dulu lalu membentuk sebuah hati. Tidak, saudaraku. Justru di dalam waktu-waktu yang sempit, taruhlah hatimu tetap tertuju kepada Tuhan. Di dalam engkau yang tidak mempunyai waktu, tetaplah engkau berharap, Tuhan, saya ingin melayani pekerjaan. Karena itulah tujuan hidup saya, menuju kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan harus kamu saksikan kepada orang-orang di sekitarmu. Harus kamu saksikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan penghiburan dari kamu. Memberitakan perbuatan Tuhan yang besar bukan sebuah paksaan, tetapi sebuah dorongan hati untuk mau menjadi berkat bagi orang lain, memberikan kekuatan bagi orang lain, penghiburan bagi orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara hari ini di dalam segala kesulitan dan kesengsaraan atau penderitaan, tetap pegang kuat panggilan. Karena apa? Karena itu modal dasar. Di dalam penderitaan akan ada pertolongan Tuhan. Di dalam kesengsaraan akan ada bantuan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Jemaat MCC tetap maju dalam Tuhan, tetap semangat, beritakan Injil,
dan salam misi Injil. Bye.